Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bersama-sama senang banget ya di hari yang baru ini, hari Jumat. Pastor menyapa saudara. Pujian ini menguatkan. Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku. Aku diam dan percaya firman-Mu. Kenyataan, kemenangan, pembelaanmu Tuhan hadir dalam hidup kami. Doa-doa kami adalah doa-doa yang dijawab oleh Dia. Amin. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. Hey, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, percayalah Tuhan Yesus yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah Tuhan Yesus bela. Percayalah Tuhan Yesus bela. Ku percaya ada Tuhan Yesus hadir yang membela. Yes, puji Tuhan. Tuhan Yesus bela. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini kembali menyapa saudara, baik yang ada di kota Balikpapan,
di luar Balikpapan, atau di luar Indonesia. Ada nih yang lagi di luar negeri, di mana saja. Coba tulis kolom komentarnya. Dari kota mana saja, dari kabupaten mana saja, dari gereja mana saja, dari pribadi namanya siapa saja. Silakan ditulis kolom komentar. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita membuka hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Time for Bible. Bapak Ibu sekalian, Pastor mau mendahului dulu dengan cerita yang saya alami kemarin. Ya. Selalu saya ajarkan tentang firman Tuhan, kehidupan Kristus, dan salah satunya adalah mari kita melayani dengan rendah hati. Kemarin saya mendapat perlakuan yang kurang oke dari orang yang meminta pelayanan. Begini ceritanya. Kan Pastor dapat kiriman form doa banyak sekali. Ya. Jadi sekali lagi bahwa betul akhiran form doa itu hanya satu nomor, 10-10 di belakangnya. Jadi dari sekian banyak yang masuk, kami layani seperti biasa hari demi hari, tahun demi tahun. Nah, kemarin ada dapat kiriman berjubel foto rumah. Ya, berjubel foto rumah. Biasanya kan foto orang yang mau didoakan. Ini foto rumah. Lalu setelah itu ternyata pesannya minta supaya rumahnya laku. Ya, rumahnya laku. Didoakan supaya Tuhan kirim pembeli atau supaya segera laku. Lalu saya tidak respon. Lalu di bawahnya komentar berikutnya, chat berikutnya, Pastor doakan saya sakit. Nah, puji Tuhan, ketika doa sakit, saya langsung mengirimkan ucapan doa, merespon. Setelah itu, di bawahnya saya ditanya, kenapa yang di atas tentang suruh berkat rumah saya cepat laku, biar ada pembeli, kenapa nggak dibalas? Saya balaslah apa adanya dengan bahasa saya yang ya seadanya. Saya bilang, apa ya? Maaf untuk urusan rumah, jual rumah, tolong doa sendiri dan sambil berusaha. Gitu ya. Itu balasan saya. Jadi urusan jual rumah, tolong doa sendiri atau usaha. Silakan dengan teman, tawarin atau agen properti gitu. Kenapa? Berangkat dari pemikiran ini. Sebab Pastor Andy Simon tidak pernah mengajarkan bahwasanya Tuhan Yesus marketing rumah. Saya tidak pernah mengajarkan Tuhan Yesus marketing properti. Yang saya ajarkan Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus penyembuh. Saya tidak ajarkan Tuhan Yesus sebagai marketing properti. Ketika saya jawab begitu, saya kasih keterangan, tolong untuk urusan jual rumah,
silakan doa sendiri atau eh, coba diusahakan begitu kira-kira. Ya, saya dimarah saya terima, tapi dia sudah mulai menyerang. Ternyata di live streaming ajarnya rendah hati, tapi kok suruh doakan rumah, kita dijawab itu. Saya balas aja sekali lagi, astaga. Saya jelaskan itu bahwa urusan jual rumah silakan urus sendiri. Tapi saya minta maaf banget, tidak kepegang. Karena banyak sekali orang yang urusan pribadi-pribadi sih nggak bisa melayani. Yang untuk doa orang sakit saja, yang kritis, yang dirawat itu masih banyak yang terskip, kasihan. Jadi tolong bagi tugas. Karena banyak banget yang meminta urusan kerja, urusan jodoh, urusan pacarnya yang lagi tidak setia, pacarnya tidak sayang lagi sama dia, urusan dompet yang mulai kosong, urusan piring nasi, piring makan, urusan bayar kos dan sebagainya. Itu semua ke saya. Jadi saya harus betul-betul dengan waktu yang ada, saya skala prioritas. Jadi itu tolong ya, kalau saudara mau minta plan doa khusus untuk sakit saja, untuk hal-hal lain tidak usah, atau doa sendiri atau minta di penggembalaan saudara-saudara sekalian. Jadi bukan pastor jahat, bukan pastor ajar rendah hati terus kenyataannya tidak begitu, tidak. Jangan mentang-mentang kita ajar rendah hati lantas semua kita harus menurutin gitu. Semua yang orang minta kita harus ikuti. Minta doa ini harus doa, tidak. Saya bukan gembala yang baik. Kalau Pak Gembala, Ibu Gembala di gereja saudara mungkin harus ikutin, kalau enggak saudara ngambek. Saya tidak. Saudara mau ngambek silakan, tapi saya harus menyampaikan sesuatu yang memang saya rasa ini sampaikan gitu. Baik itu ya. Nah, sekarang setelah saudara jelas, mudah-mudahan setelah ini form doa yang masuk itu betul-betul fokus untuk pelayanan yang dimana pastor melayani, khususnya doa-doa kesembuhan. Di luar itu janganlah ya, urusan pacar, urusan jodoh, urusan anak pintar, suruh belajar anakmu. Kadang-kadang juga gitu, ada ibu-ibu, pastor doakan anakku pintar. Saya bilang, Bu, maaf, cuma ibu ini dia tidak membalas, dia mengerti. Bu, maaf, doakan anakmu sendiri. Masa urusan anak pintar kita juga doakan gitu. Doakan anakmu sendiri gitu. Oke ya, jelas ya. Baik, sekarang saya akan masuk ya. Sekarang memperkenalkan pelayanan Tuhan Yesus di akhir zaman dan juga apa yang sudah kita terapkan. Saya ajak semua saudara bisa ikutin dan ikutan ya, karena ini sudah kita ada di akhir zaman. Kita perlu perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan yang bicara soal penghakiman terakhir. Siapakah yang akan dihukum di sana, yang akan masuk dalam tempat penghakiman yang terdapat ratap dan kertak gigi yang mengerikan? Saudara, mari kita mendengar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius ya, pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 25
ayat 31 sampai dengan ayat 46. Di sini bicara soal penghakiman terakhir. Selamat mendengarkan renungan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Mereka bertanya, "Kapan? Bila mana?" Maka Tuhan Yesus berkata, ayat 40, raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Garis bawahi, saudara yang paling hina. Manusia itu melihat apa yang kelihatan. Tuhan memperhatikan orang yang terabaikan, termasuk orang yang hina dina, tidak Tuhan anggap enteng, tidak Tuhan singkirkan, tetapi Tuhan perhatikan. Jadi ketika orang benar menolong orang yang paling hina di sekitarnya, sebetulnya mereka sudah melakukannya untuk Kristus. Waktu ada orang yang susah, mereka tolong.
Tentu yang susah itu orang yang kekurangan, orang yang tersingkirkan, orang yang tidak diperhitungkan. Kalau kita anak Tuhan, kita akan memperhitungkan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan lihat dan Tuhan ajarkan, yang Tuhan perhitungkan. Kalau manusia sih selalu melihat status sosial, jabatan. Tapi Tuhan itu memperhatikan orang yang tersingkirkan, orang yang teraniaya, orang yang lagi lemah, orang yang lagi susah. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Dan mata Tuhan, tangan Tuhan, kaki Tuhan di bumi ini adalah orang-orang benar, saudara dan saya. Ketika ada orang yang dipenjara, kita bisa membesuk mereka, memberi makan. Kita sedang melayani orang yang sedang susah. Itu sama dengan kita melayani Kristus. Ketika ada orang sedang dalam keadaan sedih, kita datang menguatkan, memberi pertolongan. Sekalipun dia orang yang paling hina, orang yang sederhana, tidak diperhatikan. Kita sedang melayani Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita maju ayat berikutnya. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa mereka masuk ke kelompok orang yang terkutuk? Di akhir zaman ini pesan yang harus terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ayat yang ke-41 mengatakan, ada orang yang dienyahkan, ada orang yang disebut terkutuk, dan ada orang yang akan masuk ke dalam api kekal yang disediakan untuk iblis dan pengikutnya. Siapakah mereka itu? Dan menjadi sebuah warning dan sebuah peringatan bagi kita yang masih hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu gak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu gak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu gak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka raja itu menjawab, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Wow, seram. Tempat siksaan kekal itu neraka. Neraka itu tempat hukuman iblis dan pengikutnya. Di neraka itu iblis dihukum dengan api yang tidak padam. Di sana di neraka ulat-ulatnya itu tidak mati. Di neraka itu tulang-tulang yang hancur lebur utuh kembali untuk dibakar lagi, jadi abu utuh kembali dibakar lagi. Di neraka itu tempat kegelapan tergelap. Di neraka itu yang terdengar hanya suara kengerian, ratap-kertak gigi yang tidak berkesudahan. Dan firman Tuhan memperingati kita semua yang masih hidup yang mendengar ini, bahwa orang-orang yang hidup yang tidak memperhatikan saudaranya yang paling hina, yang tidak memberi bantuan kepada orang yang harusnya bisa dia tolong, mereka belum menjadi anak terang, mereka belum menjadi pelaku firman Tuhan. Berarti mereka masih menjadi milik kegelapan. Mereka masih menjadi pengikut iblis. Dan iblis nanti akhirnya itu akan dilempar di api neraka. Sementara orang-orang benar yang sudah diselamatkan melalui darah Yesus yang menguduskan, mereka itu hidupnya berbuah. Mereka hidupnya itu bertobat. Mereka hidupnya itu punya kasih. Bukan hanya sekedar bicara kasih. Mau ngomong kasih 1 juta kali tanpa melakukannya, itu tidak terasa apa-apa. Sama halnya orang bisa berkata api 1 juta kali tidak akan merasa panas. Lain halnya kalau rokok itu diambil, dicucuk di mulutnya, atau misalnya 1 batang korek dinyalakan, ditempel di kulitnya, au! Itu baru api. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bicara kasih, label kasih, tapi kita belum melakukannya. Kita tidak merasakan nikmatnya kasih atau nikmatnya berbagi kasih. Renungan ini menjadi motivasi Pastor Andy dalam pelayanan kasih untuk kemanusiaan. Saya sebut pelayanan 3K. Dan dalam kesempatan ini, Pastor Andy mau mengajak semua orang yang mendengar, yuk bersama-sama, kalau saudara mau ikut, lakukanlah di pelayananmu, di gerejamu, di hidupmu, di keluargamu. 3K ini
saya juga terus belajar menerapkan. K yang pertama adalah kunjungin. Kunjungi orang yang sedang dalam duka cita. Kunjungin orang yang dalam suasana kesedihan, ditinggal oleh yang terkasih. Dan ini juga salah satu trademark pelayanan Pastor Andy, yaitu kunjungi orang yang berduka. Saat kami kunjungi mereka, sekali lagi bahwa bukan jemaat, karena kami tidak dalam fokus penggembalaan. Tapi ketika kami tahu ada orang yang lagi bersedih, orang itu pernah kami kenal atau pernah kami layani, punya kesempatan untuk bisa datang menguatkan, kami akan kunjungi. Di samping itu, kami akan bawakan ucapan. Juga kami akan melihat ketika orang itu memang perlu dibantu. Karena memang signalnya kami ini, atau getaran hati kami ini, atau jalur pelayanan kami ini memang orang-orang biasa. Jadi perhatikan seperti contoh di thumbnail. Itu adalah kemarin kita lakukan perkunjungan melayat orang yang dalam duka cita. Dan mereka adalah orang-orang yang sederhana. Justru yang seperti ini yang mendorong saya untuk datang. Kalau orang-orang yang hebat, rekanan bisnisnya banyak, tersohor, mungkin belum tentu pastor akan datang. Karena sudah banyak yang menawarkan bantuan. Saya datang di saat orang-orang mungkin tidak membantu. Saya mau hadir sebagai tangan kasihnya Tuhan. Dan saat itu kami datang, kami juga membawakan pemberian kasih untuk membantu supaya proses semua sampai selesainya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan jadi benih. Dan kami ikut mendoakan mereka, menyerahkan jiwa kekasih Tuhan yang berpulang kepada Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini yang kami lakukan, dan saya ajak semua orang percaya lakukan ini, gerakan kepedulian. Jangan sampai kita berkata, oh itu lain jemaatku, itu jemaat A, itu jemaat B. Kalau dalam gereja itu biasa, saya dengar begitu. Tapi hari ini sampaikan sesuatu di luar daripada sistem gereja yang biasa. Mari, ya, mari. Kemarin 2-3 hari lalu kami ada pertemuan di suatu gereja di Balikpapan. Setelah selesai, ada sekitar 30 hamba Tuhan berkumpul. Lalu pastor dibisik, pastor abis ini temani kami ya, kami mau untuk ke rumah sakit Kanujoso, ada istri pendeta meninggal. Lalu saya bilang, saya mau pergi asal rame-rame, karena pastor mengurangi namanya yang pribadi, ya. Saya mau rame-rame. Jadi sampaikanlah rencanamu ini yang kau bisik di telinga saya kepada forum yang ada, mumpung ada puluhan pendeta berkumpul.
Lalu saya dijawab, tapi pastor, pertama, pendeta ini belum tergabung di komunitas kita. Dan yang kedua, ini pendeta gereja GBI. Lalu saya sampaikan, itu harus kita lepas patok pikiran itu. Kita membantu dia karena rekan sepelayanan di kota ini. Terlepas dia belum tergabung di organisasi ini, atau lepas daripada dia mungkin karena dia pendeta GBI, di sini mungkin banyak bukan GBI gitu. Ayo angkatlah tembok-tembok itu. Dan saya bilang satu hal lagi, ajak semua pendeta di sini berikan pemberian kasih, masukkan di amplop, kita ke sana rame-rame bawa. Nggak apa-apa Kak Pastor, sampaikan tugasmu sebagai sekum, sampaikan. Tapi nanti apa kata orang? Sampaikan. Singkatnya disampaikan, akhirnya puji Tuhan, penyampaian itu diterima, dan kami rame-rame ada puluhan orang dari tempat pertemuan itu di satu gereja di Balikpapan, rame-rame kita konvoi ke mortuari di Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Seraya kita kumpulkan berkat-berkat yang kita punya sebagai sokongan, dukungan. Mudah-mudahan juga bisa memberikan sebuah meringankan, karena secara kehilangan pasti tidak bisa tergantikan, tapi secara support mungkin untuk biaya, karena jenazah kemarin itu malamnya diterbangkan ke Medan, dengan support dana itu tepat sekali dan juga bisa meringankan. Toh sama-sama lah, pendeta itu hidup oleh iman. Apalagi pendeta atau pastor seperti saya, itu kan sepenuh waktu, tidak punya usaha, tidak punya bisnis, tidak punya kerjaan sampingan, hidup by faith. Dan puji Tuhan, akhirnya waktu di mobil kami diceritakan, terima kasih Pastor Randy, saya sampaikan ini apa adanya. Dia berkata, Pastor Randy sudah memberikan kami legacy, warisan, sebuah pelayanan yang merangkul semuanya. Puji Tuhan, saya syukur sekali, pelayanannya sederhana, tapi saya bisa ajak teman-teman yang lain dan mereka terbuka, dan kiranya Balikpapan lewat pelayanan ini kita akan melihat berkat rohani tercurah, keselamatan jiwa-jiwa lebih besar lagi. Amin. Jadi itu K yang pertama, kunjungan bagi orang-orang yang sedih, orang-orang yang susah. Yang kedua, K yang kedua adalah kesembuhan. Orang-orang yang sakit lewat pelayanan Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Saya juga rindu Tuhan pakai hidup saya. Lewat pelayanan ini, orang-orang sakit boleh mengalami kesembuhan. Meskipun hari ini lewat live streaming yang ditonton tiap hari secara live di atas 10.000 orang, tapi mereka banyak yang tersembuhkan. Dan hari ini kita harus akui bahwa pelayanan yang efektif adalah live streaming. Maksudnya, bisa saudara bayangkan gedung mana di Balikpapan yang tersedia setiap hari mengumpulkan 10.000 orang.
tidak gampang. Tetapi live streaming ini yang nonton sekarang ini di YouTube hampir 4.500. Di Facebook hampir 7.000. Itu saja sudah mendekati 12.000. Di TikTok hampir 2.500. Ini yang nonton saja ini sudah hampir 15.000 yang pasang mata sedang nonton ini. Gedung mana di Balikpapan yang bisa setiap hari menghadirkan 15.000 orang? Tapi lewat live streaming, puji Tuhan, banyak yang mengalami kesembuhan. Maka saya juga ada kerinduan sebetulnya. Saya sudah coba upaya dari bulan lalu, minggu lalu, tapi belum respon. Teman-teman hamba Tuhan, karena saya di Balikpapan, saya bicara Balikpapan. Tapi khususnya di kota lain, mulai berdoa untuk kota-kota di mana engkau melayani. Supaya rekan-rekan pelayanan, ayo mulai melirik pelayanan online. Karena kita mungkin tidak mampu membangun gedung tempat ibadah menampung 10.000 orang. Tapi ketika kita mulai mendoakan pelayanan online dan Tuhan buka akses, maka setiap hari kita bisa melayani orang sebanyak ini. Dan ini juga sama nilainya, jiwa-jiwa. Saudara adalah jiwa-jiwa yang berharga, yang butuh pelayanan didoakan, yang membutuhkan pertolongan, khususnya yang sedang sakit, merindukan kesembuhan ilahi. Maka ini hadir pelayanan untuk mendoakan saudara yang sedang sakit. Tanpa ada embel-embel doktrin, tanpa ada embel-embel mengajak saudara bergabung di sini, tanpa ada embel-embel kolekta persembahan persepuluhan benih buah sulung, apapun tidak ada. Ini hanya only pelayanan doa bagi saudara sekalian. Saudara sehat umur panjang, kembalilah melayani Tuhan. Setialah beribadah di gereja, di kota di mana engkau ada. Karena apa? Ini juga adalah ajaran Tuhan yang saya dapat seperti Matius 25 tadi itu. Ketika orang sakit, orang susah, orang kekurangan, kita jangan pangku tangan, tapi kita harus peduli. Kalau mereka susah, bantu. Kekurangan makan, kasih makan. Tidak ada baju, kasih baju. Mereka dalam kondisi sakit, doakan. Karena kita tidak bisa memberi kesembuhan. Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak punya kuasa kesembuhan. Tapi Tuhan bisa melawat orang-orang sakit lewat doa-doa orang benar. Dan saudara orang benar, saya mengajak kita lewat hari ini, sama-sama yuk kita ikutin di gereja masing-masing, di hidup masing-masing, untuk kita lakukan yang kedua ini, kesembuhan. Banyak orang butuh doa kesembuhan. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pendeta yang mendorong ke pastor jemaatnya, doakan. Saya kadang-kadang gugup dan salah tingkah. Saya bilang, masing-masing doakan. Pendeta A, pendeta B, pastor, romo, pater, semua sama sebagai orang yang benar, hamba Tuhan, punya kuasa untuk mendoakan. Jangan semua dorong ke Andi Simon. Saya manusia biasa, saya tidak lebih daripada yang lain. Saya melayani, saudara juga melayani.
Mari sama-sama kita buat gerakan ini, yaitu doakan orang sakit. Banyak kesembuhan terjadi atas nama Yesus. Dan yang ketiga adalah keselamatan. Kami hadir, dan harusnya semua gereja hadir, semua orang percaya hadir, membuka diri melayani bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang dalam kesesatan, jiwa dalam kegelapan. Kita hadir membawakan Injil, membawakan kabar baik, membawakan kabar pengampunan, membawakan kabar kasih Yesus Kristus yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Membawakan kabar pengampunan, darah Yesus yang mentahirkan, darah Yesus yang mengkuduskan. Jiwa-jiwa itu butuh keselamatan. Mereka yang terhilang, mereka yang berdosa, mereka sedang terjatuh, mereka yang sedang dalam kesalahan, pelanggaran, mereka yang hilaf dalam hidupnya. Bahkan Alkitab yang berkata, mereka yang sedang dalam lembah kekelaman sekalipun, ada pelayanan, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka menerima terang itu, melihat terang itu, berjalan menuju terang itu, dan disitulah akhirnya mereka diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Saya sampaikan 3K ini karena inilah warna pelayanan Pastor Andy yang Tuhan percayakan hari ini. Kiranya memotivasi semua saudara hamba Tuhan gereja tubuh Kristus, sama-sama kita perhatikan pesan Tuhan di akhir zaman ini tentang penghakiman terakhir. Tuhan bilang tadi apa? Nanti kambing dan domba akan dipisahkan. Domba adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Kambing adalah yang menanduk alias tidak melakukan firman Tuhan. Saya dan saudara adalah domba-domba milik Kristus. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Kitalah domba-domba yang tergembalakan. Mari Bapak Ibu sekalian, biar di akhir hidup kita sama-sama kita menerima mahkota surgawi, sama-sama kita menerima upah masuk surga. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen agamanya saja, KTP-nya saja, tapi kita belum menjadi domba-domba Kristus yang taat akan firman-Nya, yang punya kasih dan hidup melakukan kasih. Jangan sampai kita hanya serigala berbulu domba. Kira renungan ini kalau memberkati saudara menjadi sebuah jalan perubahan buat hidup kita. Kita hidup sebagai makhluk sosial, marilah kita saling memperhatikan, saling peduli, saling care, khususnya orang yang dalam duka cita, khususnya mereka yang sedang susah. Jadilah pelaku firman Tuhan, karena saudara dan saya adalah anak terang, garam, dan pelita. Saudara-saudara sekalian, siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Makasih. Bless you. Bukan hanya respon komentar, Pastor juga ada yang memberkati, kasih gift.
baik di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Makasih, bless you, bless you, bless you. Siapa nih yang merasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan? Saya puji Tuhan, ya. Terberkati. Yuk sama-sama kita termotivasi untuk apa? Bertindak melakukan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sudah merasakan sekali, merasakan apa? Nikmatnya memberkati orang lain, saudara bisa kecanduan. Memberi, memberkati, mendukung orang yang lagi susah, sedih, jatuh, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Dan inilah yang saya dapatkan rahasia firman Tuhan, harta karun yang Tuhan ajarkan. Mungkin banyak orang lebih gampang berkata, berbuat baik atau memberi, tapi untuk melakukan terus terang tidak gampang. Banyak orang yang dislike dengan Pastor Andy, atau a priori dia berkata, Andi Simon mah enak, uangnya banyak. Tidak seperti itu. Bukan masalah uang banyak atau belum banyak untuk kita bisa menjadi pelaku pelayanan kasih kepada sesama. Bukti-buktinya saja banyak orang yang lebih hebat, gereja yang lebih besar, pelayanan yang lebih terkenal. Contoh, tetap aja jalankan kolekte. Ini contoh saja. Atau orang sekuler, jemaat, banyak lebih kaya, banyak lebih hartanya, asetnya melimpah-limpah. Tetap aja tiap hari dia kerja memburu uang, dan belum tentu dia punya agenda untuk menolong orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Ada sebagian kecil, tapi ada sebagian besar yang sudah kaya raya masih terus mengejar uang. Dari sini saya punya kesimpulan bahwa seorang manusia yang melakukan firman Tuhan, dia orang percaya Tuhan Yesus, itu adalah orang yang sudah diubah hatinya oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti orang kaya otomatis bisa murah hati, belum tentu. Ada bahkan istilah makin kaya orang makin pelit, karena ambisi mengumpulkan harta. Tercatat di dalam Injil Lukas seperti itu. Tapi meskipun hari ini kami biasa-biasa, sederhana, saudara juga pelayanan sederhana, tapi ketika engkau sudah punya pengalaman memberi atau menjadi berkat bagi saudaramu yang paling hina atau bagi sesama membutuhkan, saudara akan mendapatkan satu kenikmatan yang tidak biasa. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan dan setialah sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang ke surga. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget Tuhan buat firman-Mu. Kami merasa terberkati, dan juga bagi kami semua yang sudah mendengar, mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Mata hati kami terbuka, kami harus peduli, kami harus melihat sekeliling kami, kalau itu adalah wadah gereja, atau yayasan misi, atau pelayanan kemanusiaan.
Biarlah terbuka terang benderang hati kami bahwa hadirnya wadah pelayanan ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Tuhan Yesus, firman-Mu sangat indah dan sangat manis dan mampukan kami untuk setia melakukannya sampai Tuhan Yesus panggil kami pulang ke surga. Amin. Sebab Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Dia memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, firman Tuhan didengar dan kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Anak Bapa, Yesus namanya, menyembuhkan, menyelamatkan ya, menyelamatkan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, mari menjadi pelaku firman Tuhan. Ada hari kita hidup untuk melayani Tuhan. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay. Terberkati, jadilah berkat bagi orang-orang yang susah. Perhatikan di sekelilingmu mereka yang paling hina dina untuk engkau kasihi. Amin. Anak Bapa, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup selama-lamanya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita akan mendoakan air minum masing-masing. Saudara yang belum siapkan, segeralah siapkan. Kalau mau ikut didoakan
sebelum kita minum airnya. Air minum itu air biasa, namun saya percaya dalam berkat doa dalam nama Yesus, air itu menjadi air berkat kesehatan dan kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau sampaikan bahwa saudara yang di luar kota tidak perlu minta kirim air karena pastor tidak ada pelayanan kirim-mengirim. Supaya saya menutup celah oknum-oknum yang memanfaatkan foto profil Pastor Andy yang dipalsukan, nama yang dipalsukan, akun yang dipalsukan untuk meminta saudara ongkos kirim dan sebagainya. Ya, jangan sampai saudara-saudara terkecoh dengan oknum-oknum tersebut. Puji Tuhan. Bagian di luar kota, saudara cukup ikut live streaming ini. Kita doakan sama. Air minum yang saya minum, air saudara minum, sama. Yang menjadi hebat dan luar biasa karena didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sekarang mengangkat seperti ini. Diberkatilah air minum ini. Bapakku yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan saat ini kami mohon berkat-Mu untuk air minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus, air ini menjadi healing water. Saat kami meminumnya dengan percaya, keajaiban kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah air ini menjadi berkat buat kesehatan dan kesembuhan tubuhmu. Puji Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan, jiwaku pun damai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Siapa yang sudah mengalami berkat Tuhan lewat pelayanan ini, baik pujian, renungan, maupun juga pelayanan doa healing water. Saya, wah rame banget, puji Tuhan, makasih. Saudara juga bisa jadi berkat, yaitu silakan dibagikan link ya YouTube ke orang-orang supaya orang lain yang juga membutuhkan pelayanan ini bisa menerima pelayanan lewat saudara men-share kepada mereka. Pasti deh jadi berkat dan jadi berkat bagi mereka, dan saudara juga mendapatkan upah dari surga. Puji Tuhan. Makasih, wah rame banget. Makasih semuanya. Bless you. Wah, terima kasih.
Siapa yang mau nih, pesertanya ya, yang mau ikut membagikan link ini kepada saudaranya yang membutuhkan, link YouTube ya, atau link Facebook juga bisa. Kalau TikTok kan tidak menyimpan, begitu Pastor off, dia tidak menyimpan, langsung selesai. Yang bisa nonton ulang itu di link Facebook dan di YouTube. Kalau saudara mau, senang sekali. Saya senang berarti saudara mau menjadi rekan sepelayan Pastor Andy, membagikan pelayanan. Jadi pastor yang mendoakan, melayani membagi firman, membaca Alkitab, dan saudara yang membagikan. Jadi saudara bukan hanya pendengar, tapi saudara juga mulai ambil waktu untuk share, bagikan link di YouTube atau di Facebook, salah satu saudara pilih. Baik, itu saja tambahan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat menyambut Sabat bagi saudara-saudara yang Advent khususnya, dan yang merayakan Sabat di hari Sabtu, dan selamat mempersiapkan ibadah hari Minggu bagi saudara mayoritas Kristen Katolik ya, di gerejanya masing-masing. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Marilah kita terima doa berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, dan saat ini kami akan masuk aktivitas di hari yang baru. Kami mohonkan berkat daripadamu ya Bapa. Bapak Ibu terkasih, oma, opa, om, tante, kakek, kakak, adik, semua yang terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, kesehatan, umur yang panjang. Diberkati studi, lumbung-lumbungmu, usahamu, pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan apa yang kau pegang diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan hiduplah seturut kehendak firman-Nya. Jadilah pelaku kehendak Bapa, jadilah terang untuk kemuliaan nama-Nya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman, karena Tuhan Immanuel, Dia sayang banget kita semua dan sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.